Oke, kita lanjutkan lagi cerita dari part 5. Semoga kawan-kawan terhibur. Selamat menyaksikan. Menikmati sunrise berdua. Setelah ciuman itu, Natasha menjauh dari keberadaan Hendra. Dirinya tidak enak hati mengingat Hendra adalah pria berisik. Jangan sampai kesannya Natasha mengejar dan mencari perhatian terhadap Hendra. Wanita cantik itu mendaratkan bokong di kursi. Tangannya terulur meraih selembar tisu, kemudian mengelap area leher dan dahi yang basah akibat keringat yang bercucuran karena ciuman panas yang terjadi barusan. Natasha seolah lupa jalan pulang. Pikirannya masih tersesat di mana Hendra mengobrak abrik rongga mulutnya. Wangi mint menguar dari mulut pria tampan itu, seolah masih tertinggal di hidung mancung miliknya. Dan sialnya tadi adalah ciuman pertama Natasha yang berhasil dicuri oleh Hendra. Haruskan ia membuat perhitungan dengan Hendra? Natasha jadi senyum-senyum sendiri memikirkannya. Jari lentik yang dihiasi nail gel itu meraba leher yang sempat dicium dengan brutal oleh Hendra. Mengapa rasanya begitu nikmat? Bahkan jika Natasha menjadi Julie, ia akan berciuman sepanjang hari dengan suaminya. Pantas saja leher Julie sering merah akibat tatapan Hendra. Rupanya pria tampan itu lumayan buas. Natasha meraih botol mineral, membuka lalu meneguknya hingga tandas demi membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Wanita cantik itu datang sendiri karena Daisy ada urusan. Maka terpaksa ia terbang kembali tanpa ditemani siapapun. Cara masih panjang, sedangkan dirinya merasa lelah dan mengantuk hingga Natasha memutuskan untuk ke kamar hotel untuk beristirahat. Atau dirinya dari siang sudah menemani sahabatnya di pelaminan dan sekarang rasanya melelahkan sekali. Ia berjalan ngontai ke kamar karena kakinya terasa lemas akibat memakai high heels dari siang hari. Setelah sampai di kamar, Natasha membersihkan diri dan tidur tanpa berniat kembali ke tempat acara. Sedangkan di tempat acara, tepatnya di area taman, Hendra tengah asik menikmati wine untuk menghangatkan tubuh dari udara Pulau Dewata yang terasa dingin menusuk kulit. Ia bergabung dengan temannya yang lain sedangkan Agus entah kemana. Mungkin dia sudah ke kamarnya karena asistennya satu itu tidak terlalu suka keramaian. Satu panggilan masuk dari nomor tidak dikenal membuat Hendra menghentikan tangannya yang sedang memegang gelas wine. Ia mengangkat panggilan yang ternyata dari sang istri Julie. "Mas, aku beli ponsel baru, jangan marah lagi. Aku mengakui aku salah dan terlalu sibuk sama duniaku, maaf ya sayang. Aku janji akan jadi istri yang baik buat kamu." "Buktikan, Julie." "Aku butuh bukti, bukan bualan semata. Usiaku sudah 30 tahun dan bukan anak remaja lagi." Julie menatap nanar ponsel di tangannya yang masih terhubung dengan sang suami, bahkan panggilan video darinya ditolak oleh Hendra. Julie sungguh bingung terhadap sikap suaminya belakangan ini. Hendra sering marah tak jelas dengannya membuat Julie serba salah. Jangan merasa paling dihakimi. Pikirlah kesalahan apa yang membuatku semarah ini. Jangan sampai aku muak lalu membuangmu. Perkataan Hendra layaknya belati yang menusuk dadanya, menghadirkan perih dan rasa takut di waktu yang bersamaan. Mungkinkah sang suami mengetahui kenakalannya selama ini? Julie takut sendiri memikirkan hal tersebut. Julie baru tersadar saat sambungan telepon diakhiri secara sepihak oleh sang suami. Pikirannya kalau takut jika skandal perselingkuhannya dengan Dr. Yuen terendus oleh suaminya. Julie harus menjernihkan pikiran. Wanita cantik itu berendam dengan air dingin beserta aromaterapi untuk menyegarkan pikirannya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Julie menonton televisi di ruang keluarga yang ada di lantai bawah.
Sebelah tangannya memegang cemilan dengan adegan salah satu sinetron dari stasiun televisi lokal menghiasi layar televisi. Bersamaan dengan itu ponsel miliknya berdering. Buru-buru Julie meletakkan cemilan di tangannya dan segera mengangkat panggilan telepon. Aku sudah di depan. Oke, aku ke depan sekarang. Hubungan telepon terputus. Julie menatap pantulan dirinya di cermin. Merapikan bagian bajunya yang kusut, kemudian berjalan melenggok ke depan rumah di mana seseorang telah menunggunya. Julie membuka pintu lalu menarik tangan seseorang itu hingga masuk ke dalam rumah. Ia menabrakkan tubuhnya memeluk dengan erat dan menghirup dalam aroma parfum yang membuatnya candu. Kenapa lama sekali? Di operasi dadakan tadi. Sudah mandi. Tinggi sekali. Dok, Julie mendesak saat Dokter Yuan mencium jeruk lehernya. Takuan hangat nafas dokter tampan tersebut mampu menghilangkan rasa takut yang sempat menghantui akibat ancaman dari sang suami beberapa jam yang lalu. Mereka nonton di ruang keluarga dengan Julie berada di pangkuan Dokter Yuan. Ia sesekali menyuapi dokter tampan itu dengan cemilan di tangannya. Jangan sering-sering makan ciki seperti ini. Bahaya. Ya dok, sekali doang. Dokter Yuan mencium bibir yang tengah asik mengunyah di hadapannya. Masih manggil dok di luar rumah sakit. Maaf mas, itu pakai keceplosan. Julie kembali menyandarkan kepala di bahu Dokter Yuan. Mereka menonton film bersama sambil menikmati cemilan hingga tandas. Julie juga membuatkan kopi untuk tamu istimewanya. Malam ini Dokter Yuan akan menginap di sini. Rumah yang Hendra beli semenjak pertama kali mereka menikah. Bukan cuma itu, bahkan Julie mengajak Yuan untuk tidur di kamar utama. Kamar di mana biasanya Julie bersama sang suami, namun kini wanita itu telah menodai tempat di mana sang suami melepaskan segala kepenatan yang menghimpit. Di Bali, pesta pernikahan berlangsung heboh. Kini tinggal Eric dan teman dekatnya yang pasti di area taman. Mereka menikmati whisky ditemani alunan musik yang mengoyak gendang telinga. Hendra tak pernah sekacau ini. Setelah menerima panggilan telepon dari Julie, hatinya terasa perih mengingat chat mesra yang dikirim oleh kontak perempuan di ponsel istrinya. Namun Hendra sudah hafal dengan hal busuk seperti itu. Semua hanyalah tipu daya yang diperbuat Julie untuk melancarkan aksinya berselingkuh. Rasanya lebih sakit dari pertama kali saat Julie mengatakan dirinya tidak ingin memiliki anak alias child free. Hendra tidak serapu sekarang. Pria tampan itu terus saja meneguk whisky hingga kepalanya terasa berputar. Hendra tak lagi dapat mengendalikan dirinya. Ia merancang, berteriak, kadang tertawa dan menangis. Tak ada satupun teman-temannya yang menghentikan aksi Hendra hingga pria tersebut merasa tidak kuat untuk melanjutkan minum. Hendra menyeret langkah menuju kamar hotel sambil berusaha mengingat nomor kamar miliknya yang kebetulan bersebelahan dengan kamar yang ditempati Agus. Ia mengingat nomor kamarnya berisi angka 6 di bagian belakang. Tangannya berpegangan di tembok, beberapa kali berhenti saat kepalanya terasa berdenyut hebat. Hendra memandangi sebuah kamar dengan nomor 266. Dilihat dari lorongnya ini seperti kamar miliknya. Tanpa menunggu waktu lagi, dia segera meraih gagang pintu kemudian membuka dan ternyata berhasil. Pintu terbuka dengan pencahayaan yang samar membuat Hendra langsung menghempaskan tubuhnya ke ranjang kemudian memejamkan mata. Akibat kepala yang terasa pening dan rasa kantuk luar biasa yang ia rasakan. Tepat waktu subuh, Natasha merasakan nafasnya begitu berat, terasa sesak. Cantik itu menggeliat dan merasakan beban yang sangat berat menghimpit tubuhnya. Meraih rambut manusia yang tengah tertidur memeluknya, bahkan bagian kepala berada tepat di dada membuat Natasha menjerit dan mendorong tubuh kekar itu sekuat tenaga. Tubuh itu terjungkal hingga jatuh ke lantai karena gerakan refleks.
Ia melompat dari kasur kemudian meraih saklar untuk menghidupkan lampu dengan nafas yang tak beraturan. Wanita cantik itu syak bukan main saat tangannya memegang rambut manusia yang berada tepat di dadanya. Siapakah manusia kurang ajar yang telah lancang memasuki kamarnya? Rasa takut menghantui di waktu yang bersamaan. Bagaimana jika orang itu berniat jahat padanya? Natasha mengintip keadaan orang tersebut, namun karena rasa takut dan syak membuat kaki tangannya bergetar. Bahkan wanita cantik itu berusaha menelan saliva dengan susah payah akibat tenggorokan yang tercekat. Terlihat sepasang kaki yang tengah tergeletak di lantai, namun kepalanya belum terlihat akibat terhalang bed. Natasha benar-benar parno dan salut di waktu bersamaan. Setelah ia melempar dari bed yang lumayan tinggi, mengapa orang tersebut tidak bangun bahkan tidak bergerak sama sekali? Apa itu mayat seseorang? Pikirnya. Rasanya ingin menangis di waktu bersamaan karena takut luar biasa yang dirasakan wanita cantik tersebut, sampai akhirnya memberanikan diri untuk melihat keadaan seseorang yang telah ia lempar dari kasur. Dan betapa kagetnya saat dia melihat Hendra tergeletak di lantai dengan keadaan yang kacau. Kancing bajunya terbuka di semua bagian dan dadanya mengeluarkan banyak keringat. Bahkan wajahnya terlihat merah padam. Wanita cantik itu buru-buru mendekat kemudian berjongkok di sebelah Hendra dan mengulurkan punggung tangannya untuk mengecek dahi. Ternyata suhu tubuh Hendra sangat panas. Natasha mengguncangkan tubuh itu beberapa kali dan menepuk pipi hingga Hendra terbangun. Pria tampan itu menggeliat menyesuaikan penglihatan dengan cahaya yang terang di kamar. Tak lama berselang ia pun dibuat kaget karena keberadaan Natasha di sebelahnya. "Mas Hendra mabuk ya?" Natasha berkata lembut, membuatnya malu bukan main. Ternyata dirinya salah kamar dari semalam. Lagi-lagi Hendra merutuki kebodohannya yang terlihat. Memalukan di hadapan Natasha. "Nat, maaf. Saya tidak sengaja masuk ke kamar kamu. Saya kira ini kamar saya sendiri." Hendra berusaha berdiri namun kepalanya terasa berdenyut. Perut dan ulu hatinya terasa penuh, rasanya ingin memuntahkan segala isi perutnya saat itu juga. Matanya mengerjak beberapa kali mengumpulkan nyawa dengan badan yang terasa lemah. Pria tampan itu berdiri kemudian berjalan cepat ke kamar mandi. Mengunci pintu dan beberapa menit kemudian terdengar suara Hendra muntah-muntah di kamar mandi. Dirinya tidak terbiasa minum minuman beralkohol menyebabkan mabuk seperti semalam dan efeknya terlihat sekarang Hendra muntah disertai demam. Keluar dari kamar mandi, Hendra terlihat membasahi rambut serta wajahnya. Sementara itu gadis cantik dengan setelan baju tidur dan rambut awut-awutan itu masih setia berdiri di sisi ranjang. Natasha tidak marah sama sekali, bahkan kasihan melihat keadaan Hendra yang kacau seperti saat ini. Seharusnya ada sang istri yang merawat saat keadaannya seperti sekarang. Saya tidak terbiasa minum hingga seperti ini. Dan saya benar-benar minta maaf atas kebodohan yang saya lakukan, ucap Hendra penuh sesal. Ia malu bukan main karena kecerobohannya hampir saja membuat kehebohan seisi hotel. Untung Natasha tidak berteriak atau marah akan hal itu. "Tidak apa mas, apa perlu aku antar ke kamar? Aku juga bodoh lupa mengunci pintu semalam." Hendra tersenyum kikuk menanggapi perkataan Natasha. Senyum tipis itu entah kenapa semakin membuat hati Natasha bergetar. Ini pertama kalinya Hendra memperlihatkan senyumnya di hadapan Natasha, membuat gadis cantik itu semakin salah tingkah. Natasha memberanikan diri untuk mengecek. Dahi Hendra yang tadi terasa panas dan benar saja sekarang malah semakin panas. Hendra menangkap tangan Natasha yang sedang mengecek dahinya. Mereka saling menatap beberapa detik, bahkan Hendra terasa mengeraskan pegangan tangannya di tangan Natasha. Gadis cantik itu tersadar dan langsung melepaskan tangannya dari genggaman Hendra. "Nah, bisa temani saya membeli obat?"
rasanya tidak enak seperti ingin muntah. Oke mas, kita cari apotik yang buka 24 jam. Natasha masih mengenakan pakaian tidur dan langsung menyambar jaket miliknya. Mereka berjalan kaki menuju lift. Hendra hendak memesan taksi, namun di seberang hotel ternyata ada apotik yang buka 24 jam dengan tulisan yang besar. Mereka bisa melihat dari lobi hotel. Jalanan lumayan ramai walaupun jam masih menunjukkan pukul 3 subuh. Di luar dugaan, pria tampan itu memegang tangan Natasha untuk menyeberang bersama. Natasha berjalan sambil memperhatikan tangannya yang digenggam erat oleh Hendra. Bisakah pria ini bersikap biasa saja terhadapnya? Jika seperti ini, Natasha semakin berharap dan semakin sulit untuk terlepas dari pesona pria tampan di sampingnya. Hendra telah mendapatkan obat yang diinginkan. Ia berencana membeli air mineral di minimarket yang kebetulan di sebelah apotik tersebut. Mereka lanjut menuju ke minimarket untuk berbelanja. Mas, jangan minum obat dalam keadaan perut kosong. Kasihan lambungnya. Natasha mengambil 2 potong roti untuk dirinya dan Hendra. Ia juga membeli beberapa cemilan untuk dinikmati di hotel mengingat Natasha masih akan berlibur bersama Karin sekitar 2 hari lagi. Baru setelahnya terbang ke Jakarta dan melanjutkan bisnis. Terima kasih. Lagi, Hendra tersenyum membuat hati perempuan ini menjadi tak karuan, namun berusaha ditahan agar tidak terlihat memalukan di hadapan Hendra. Mereka duduk di kursi depan minimarket sambil berhadapan. Natasha makan dengan lahap seperti anak kecil, bahkan pipinya sampai mengembang membuat Hendra salah fokus. Ternyata Natasha pribadi yang menyenangkan dan bisa dibilang dewasa. Hendra mengagumi kemandirian Natasha. Gadis cantik ini tinggal sendiri dan melakukan apapun seorang diri, dan Hendra begitu respect dengan gadis modelan seperti Natasha. Enak? Mas mau? Ini enak loh. Natasha langsung menyuapkan roti tersebut ke mulut Hendra. Lelaki tampan itu sedikit gelagapan, namun tetap membuka mulut menerima suapan dari Natasha. Bukan begitu, tapi bibir kamu belepotan. Hendra mengangkat tangan kanannya, lalu mengelap sudut bibir Natasha menggunakan ibu jari. Sialnya, hal tersebut semakin membuat hati Natasha bergetar karena cara lelaki ini mencerat perempuan benar-benar idaman. Terima kasih. Saya sudah baikkan setelah minum obat. Gimana kalau kita jalan-jalan, kebetulan ada pantai di dekat sini. Ya sudah, aku mau mas. Tolong jangan bilang saya kesannya terlalu formal. Hendra tertawa sambil menganggukkan kepala. Mereka kemudian berjalan kaki ke arah pantai dan duduk lesehan di pasir. Jam masih menunjukkan pukul 4 pagi, namun di area pantai sudah terlihat lumayan sibuk. Kebetulan di pinggirannya banyak terdapat hotel dan restoran mewah, sehingga banyak lampu taman berjejer menghiasi area pantai. Udara pantai terasa begitu menenangkan, membuat Natasha merasa liburan romantis. Tunggu, liburan romantis apakah bersama suami orang? Ketika Natasha teringat akan sahabatnya Julie. Apa kata Julie jika mengetahui dirinya sedang jalan bersama Hendra? Pasti Julie marah besar karena sahabatnya begitu mencintai sang suami. Hendra mengajak Natasha jalan-jalan di pinggir pantai yang terdapat jalan setapak untuk para pejalan kaki yang terbuat dari paving. Setelah beberapa kali putaran mereka berhenti karena sunrise sebentar lagi muncul. Hendra mengambil spot yang paling bagus untuk menyaksikan sunrise ditemani 2 butir kelapa muda sebagai peneman. Natasha memperhatikan Hendra. Bagaimana pria tampan ini menancapkan sedotan lalu memberikan sebutir kelapa muda untuknya. Mereka seperti sepasang kekasih yang sedang berkencan. Di sekeliling mereka banyak sekali pasangan muda-mudi yang tengah menikmati waktu bersama untuk menonton sunrise. Melihat bagaimana matahari kekuningan itu muncul menampakkan sinarnya yang sangat indah.
Hendra mengambil ponsel lalu mengabadikan momen tersebut beberapa kali. Sampai akhirnya Natasha mendengar interupsi untuk menatap ke arahnya. Nah, hadap sini biar aku foto. Kamu terlihat cantik dari samping. Oh, shit. Rasanya Natasha ingin melompat dan terjun ke air laut untuk menyembunyikan semburat merah di wajahnya. Bagaimana bisa pria dingin di sebelahnya begitu romantis? Bersambung. Cukup sekian cerita kali ini. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih.